wabarakatuh. Saya Winwi Komaria dari Kompak 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utipa, saya dari kelompok 11. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahma Farida dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Sulfiana. Latar belakang. Dalam perkembangan dunia pariwisata, setiap tahun Indonesia terus mengalami kenaikan jumlah wisatawan dan sebagai salah satu sektor penting dalam sektor pembangunan yang dapat membantu pendapatan negara. Dengan terus meningkatnya jumlah wisatawan, ini merupakan peluang besar bagi pelaku bisnis hotel terus berusaha menampilkan sajian dan pelayanan yang berbeda dengan menciptakan keunikan dan kekhasan yang dapat menarik pengunjung untuk menginap di hotel. Selain itu, hotel dibutuhkan sebagai penginapan pada saat di luar kota untuk berbagai keperluan seperti wisata, tugas dari kantor, keperluan pada saat bisnis maupun keperluan lainnya. Maksud dan tujuan: memberikan kemudahan pada staf bagian administrasi dalam melakukan proses data pelanggan yang check-in, check-out, dan pembuatan laporan. Tujuan: memberikan kemudahan dalam penyimpanan data pelanggan dan transaksi. Konsep dasar sistem. Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Secara garis besar, sebuah sistem informasi terdiri atas 3 komponen utama. Ketiga komponen tersebut mencakup software, hardware, dan brainware. Ketiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain. Konsep dasar program. Konsep dasar program adalah merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software. Maka pembuatan program yang akan dibuat akan berpacu pada konsep dasar program yang dapat mempermudahkan pekerjaan dalam bentuk aplikasi atau software. Dengan kata lain, program merupakan salah satu bagian penting pada komputer. Tinjauan perusahaan. Hotel merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menawarkan suatu jasa dalam hal penyediaan tempat tinggal yang sifatnya sementara dan dalam waktu-waktu tertentu bagi siapa saja yang memerlukannya. Biasanya yang ingin menginap di suatu hotel adalah orang-orang yang sedang berpergian dan pada suatu daerah tertentu, di mana orang-orang tersebut berasal dari daerah yang tidak sama dengan tempat hotel tersebut berada. Proses bisnis sistem berjalan. 1. Proses pemesanan. Proses pemesanan dapat dilakukan dengan 2 cara oleh pengunjung: datang langsung ke Hotel Dewi atau dengan menelpon pihak hotel. Resepsionis akan melayani pengunjung dalam pemesanan, baik untuk proses pemesanan via telepon maupun datang langsung. Proses check-in. Proses check-in dilakukan oleh pengunjung dengan menemui petugas resepsionis. Bagi pengunjung yang telah melakukan pemesanan sebelumnya, petugas resepsionis akan mengecek data pesanan dan menyesuaikan dengan bukti bayar. Kemudian pengunjung diminta untuk melunasi sisa pembayaran, barulah petugas resepsionis mencatat dalam catatan harian serta membuat kwitansi pembayaran pelunasan untuk pengunjung yang belum melakukan proses pemesanan. Maka pengunjung langsung memberikan info data pengunjung, jumlah kamar yang dipilih, dan pengunjung diminta untuk melunasi pembayaran terlebih dahulu. Barulah resepsionis mencatat dalam forum catatan harian serta membuat kwitansi pembayaran. Untuk proses check-in, setiap pengunjung diharapkan memberikan kartu identitas kepada resepsionis. 3. Proses check-out. Proses check-out dilakukan dengan pengunjung yang melaporkan bahwa ingin check-out kepada petugas resepsionis. Petugas resepsionis akan mengecek kembali kapan pengunjung dating dan kamar pengunjung, barulah kemudian petugas resepsionis mencatat dalam form catatan harian. Dalam proses check-out, petugas akan meminta kunci dan mengembalikan kartu identitas pengunjung. 4. Proses pembuatan laporan. Laporan harian dibuat oleh petugas resepsionis dengan merekap satu persatu data pengunjung dari form catatan harian, yang kemudian laporan hasil rekapan dijadikan satu dalam form rekap catatan harian tersebut diserahkan kepada bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi akan melakukan pengecekan dan menyimpan laporan harian tersebut untuk direkap pada akhir bulan.
Activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan tentang aktivitas yang terjadi pada sistem. Dari pertama sampai akhir, diagram ini menunjukkan langkah-langkah dalam proses kerja sistem yang kita buat. Dilihat pada gambar, di sini yang pertama kita melakukan login yang tentunya nantinya terdapat data-data loginnya, kemudian pendaftaran yang tentu juga ada data pendaftarannya, selanjutnya pemesanan, ada data pemesannya juga, selanjutnya check-in, ada datanya check-in, dan yang paling terakhir kita melakukan check-out dan tentu ada data check-outnya. Dokumen masukan. Bentuk dokumen masukan yang dibutuhkan dalam spesifikasi sistem akuntansi berjalan yaitu pemesanan hotel. Nama masukannya pemesan hotel, fungsinya sebagai data awal hotel yang dipesan, sumbernya customer, medianya telepon atau dating langsung, frekuensinya setiap ada pemesan, jumlah rangkapnya di sini tidak ada. Dokumen keluaran. Bentuk dokumen keluaran yang dibutuhkan dalam spesifikasi sistem akuntansi berjalan yaitu yang pertama ada voucher, nama dokumennya voucher, fungsinya sebagai bukti untuk check-in hotel, sumbernya sales reservasi, medianya kertas, frekuensinya setiap ada pemesanan, jumlah rangkapnya 4 lembar. Yang kedua kwitansi, nama dokumennya kwitansi, fungsinya sebagai bukti pembayaran, sumbernya sales reservasi, medianya kertas, frekuensinya setiap ada pembayaran, jumlah rangkapnya 1 lembar. Lanjut permasalahan pokok. 1. Data pemesan tidak akurat. 2. Pengasipan yang tidak baik. 3. Adanya kesalahpahaman tentang harga kamar antara harga kamar sudah termasuk atau belum termasuk pajak pelayanan. Yang keempat, tidak dijelaskannya fasilitas yang diperoleh oleh tamu pada saat pemesanan kamar. Yang kelima, kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak pemesan kamar. Yang keenam, terjadinya kerusakan jaringan alat komunikasi sehingga mengakibatkan data yang diperoleh menjadi lambat dan tidak akurat. Yang ketujuh, komunikasi yang tidak baik antara hotel dengan biro perjalanan, seperti biro perjalanan menjual kamar melebihi dari jumlah kamar yang tersedia untuk dijual atau jumlah kamar yang sudah ada dalam kontrak. Untuk pemecahan masalahnya, yang pertama perlu adanya suatu aplikasi sistem pengiriman sehingga dapat memperbaiki kinerja perusahaan khususnya pada Hotel Dewi Karawang. Dan yang kedua, proses pengolahan kamar, pegawai, pemesanan sehingga pembayaran dibuat lebih efisien, tepat, dan akurat. Analisa kebutuhan software. Yang pertama, analisis perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software berfungsi untuk mendukung berjalannya sistem. Dalam sistem pemesanan kamar hotel ini dibutuhkan perangkat lunak seperti PHP dan MySQL. Sedangkan untuk sistem operasi menggunakan Microsoft Windows XP. Yang kedua, analisis perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware yang digunakan dalam sistem pemesanan kamar hotel ini adalah sebagai berikut. Prosesor 2,00 GHz, monitor, mouse, dan keyboard, harddisk 80 GB, modem, dan printer. Analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, administrator. Administrator hotel memiliki wewenang untuk mengubah konten website, termasuk mengubah info hotel dan diskon yang diberikan pihak yang memasarkan kamarnya di website hotel, dan berhak melayani anggota atau pemilik hotel yang ingin mendaftarkan dan memasarkan kamar, kemudian menginput data transaksinya pada website, sehingga seluruh pemilik kamar dapat melihat pada website dan ketersediaan dari setiap kamar sebelum datang untuk menyewa kamar serta membuat laporan transaksi. Yang kedua, admin. Admin hotel dapat masuk ke halaman utama website dengan melakukan login terlebih dahulu dengan username dan password. Selanjutnya, admin dapat melakukan update untuk harga diskon dan ketersediaan kamar hotel yang diinginkan. Yang ketiga, pengunjung. Pengunjung selain admin dapat masuk ke dalam halaman utama website tanpa harus login dan melakukan pemesanan. Use case diagramnya seperti ini. Activity diagram. Activity diagram reservasi hotel menggambarkan aktivitas tamu dalam berinteraksi dengan sistem reservasi. Tamu membuka web, kemudian sistem menampilkan form tanggal check-out. Kemudian tamu memilih tanggal check-in.
Entity Relationship Diagram atau IRD merupakan komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau. Seperti yang tertera di sini, IRD hotelnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Logical Record Structure atau biasa disebut LRS. Seperti gambar di tampilan layar, di situ ada tipe kamar, servis, lalu kamar, transaksi, petugas, sama pengunjung. Spesifikasi filenya di sini ada spesifikasi file table resepsionis, nama filenya resepsionis, akronimnya resepsionis, fungsinya proses perjanjian pemesanan, tipe file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file, random, media hard disk, panjang record 61, kunci file, resepsionis 56, software Java NetBeans. Tabel reservasi. Di sini ada 10 tabel reservasi, yaitu 1 nomor reservasi, nama filenya id reservasi, menggunakan tipe integer, size 10, keterangan menggunakan primary key. Yang kedua, tanggal reservasi, nama filenya res date, tipenya menggunakan pacar, size-nya 10, keterangannya tidak menggunakan keterangan. Yang ketiga, judul, nama filenya title, tipe pacar, size 50. Yang keempat, nama penyewa, nama filenya name, menggunakan tipe pacar juga, size-nya 0. Yang kelima, nama pemesanan, nama filenya menggunakan name, tipenya menggunakan pacar, size-nya 0, keterangannya 0. 6. Identitas, nama filenya identify kinds, tipenya menggunakan pacar, size-nya 3, keterangannya 0. 7. Jumlah identitas, nama filenya identify value, tipenya pacar, size-nya 0, keterangannya 0. 8. Perkiraan harga pembayaran, nama filenya payment kind, tipenya menggunakan pacar, size-nya 0, keterangannya 0. Yang ke-9, jumlah pembayaran, nama filenya payment value, tipenya pacar, size-nya 0, keterangannya 0. Yang ke-10, nomor kamar, nama filenya ID class, tipenya pacar, size-nya 0, keterangannya 0. Spesifikasi file table room-nya, nama filenya room, akronimnya room, fungsinya tipe kamar, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media hard disk, panjang record 61, kunci filenya room, softwarenya Java NetBeans. Di sini ada tabelnya. Tabel pertama, ruangan, nama filenya ID room, tipenya integer, size-nya 10, keterangannya primary key. Yang kedua, nomor kamar, nama filenya numbers, tipenya pacar, size-nya 10, keterangannya 0. Yang ketiga, tipe kamar, nama filenya title, tipenya pacar, size-nya 50, keterangannya 0.
Yang keempat, nama penyewa, nama filenya name, tipenya parchar, size-nya 0, keterangannya 0. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan kelas-kelas yang terdapat dalam sistem dan berhubungan antar kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Dapat dilihat pada diagram kelas di bawah ini. Sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Sequence diagram reservasi bisa dilihat di gambar. Berikut adalah sequence diagram prosedur check-in. Pengertian dari user interface. User interface merupakan tampilan-tampilan yang akan berhadapan langsung dengan konsumen. Berikut contoh program reservasi kamar hotel. Selanjutnya, pengertian dari deployment diagram. Deployment diagram adalah diagram yang digunakan memetakan software ke processing node, menunjukkan konfigurasi elemen pemroses pada saat runtime dan software yang ada di dalamnya. Contohnya ada personal visi, komputer, reservasi hotel, ada application, kemudian action, ada application, Avast, executable, MySQL, ada executable, DB Hotel, database. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Pada awal bagian ini dijabarkan implementasi program berupa spesifikasi perangkat lunak atau software dan perangkat keras yang disebut hardware. Selanjutnya testing. Berikut tabelnya ada kelas uji, butir uji, tingkat pengujian, dan jenis pengujian. Yang pertama login, hak akses penggunaan program, modul black box. Pengisian data tamu menampilkan informasi data tamu, modul black box. Informasi konfirmasi menampilkan informasi konfirmasi pemesanan produk, modul black box. Pengolahan data produk, penambahan, pengeditan, penyimpanan, modul black box. Selanjutnya spesifikasi hardware. Yang pertama komputer admin, ada prosesor Intel Pentium 2 core, memori 1GB, ruang kosong di HDD 1GB, monitor dengan resolusi layar minimal 1024x768, LCD 17 atau lebih sangat disarankan. Printer Epson LX series untuk mencetak waktu rangkap dengan kertas NCR atau opsional. Printer inkjet atau laserjet untuk mencetak laporan dan formulir opsional. Kemudian ada komputer server. Yang pertama prosesor Intel Xeon, memori 2GB, ruang kosong di HDD 1GB. Selanjutnya spesifikasi software. Dalam pembangunan sistem dibutuhkan perangkat lunak guna untuk mendukung proyek yang akan dibangun. Hal tersebut meliputi software dan jenis kebutuhan. Yang ke-1 Windows 10, jenis kebutuhannya operation system. Yang kedua Japan NetBeans, jenis kebutuhannya bahasa pemrograman. Yang ketiga APAC, jenis kebutuhannya hosting dan domain. Yang keempat MySQL, jenis kebutuhannya pengolahan database. Yang kelima MySQL Workbench, jenis kebutuhannya ialah perancangan database. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan analisis pada hasil penelitian ini, maka penulis merangkai beberapa kesimpulan yang didapatkan, yaitu sebagai berikut. Reservation section merupakan tulang punggung dari front office departemen atau bisa disebut juga dengan kantor depan, di mana reservation section bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya proses reservasi. Layanan e-komersi sangat penting dibutuhkan untuk menunjang sistem informasi reservasi secara online
informasi secara otomatis atau computerized merupakan cara yang terbaik dalam menarik minat tamu untuk menginap di Hotel Dewi Karawang. Sistem informasi untuk Hotel Dewi belum terintegrasi dengan hotel lainnya. Lengkapnya peralatan yang dipakai dalam reservation section dapat memperlancar seluruh kegiatan reservasi. Pembagian job description yang baik merupakan cara yang terbaik untuk menghindari kekacauan dalam proses pelaksanaan reservasi. Reservation section pada Hotel Dewi di Karawang merupakan salah satu bagian yang turut memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu serta turut mempromosikan segala fasilitas yang ada di hotel ini. Yang terakhir, saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Hotel Dewi. Adapun saran yang diberikan antara lain, yang pertama, diharapkan pihak Hotel Dewi Karawang dapat meningkatkan pelayanan terhadap sistem informasi reservasi secara otomatis atau computerized agar data menjadi akurat, tepat waktu sehingga dapat mengurangi kerugian pada perusahaan. Yang kedua, diharapkan pihak Hotel Dewi menyediakan layanan e-commerce untuk menunjang lancarnya proses reservasi online melalui web hotel. Diharapkan pihak Hotel Dewi berusaha mengintegrasikan Hotel Dewi dengan hotel lainnya sehingga informasi reservasi dan lain-lainnya dapat tersedia dengan cepat dan akurat. Kemudian diharapkan pihak Hotel Dewi berusaha mengintegrasikan sistem informasi reservasi dengan bagian akuntansi keuangan sehingga pencatatan keuangan bisa otomatis. Dan poin yang terakhir, diharapkan pihak Hotel Dewi dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan agar mampu memaksimalkan